Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bu Tiara selaku dosen pengampu perencanaan industri metalurgi dan teman-teman yang akan menyaksikan video ini. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 14 yang akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai perencanaan industri metalurgi yang bergerak pada bidang pengecoran aluminium khusus membentuk atau memproduksi velg mobil. Adapun outline akan kami sampaikan yaitu pertama pendahuluan, kedua pemerintahan pasar, ketiga spesifikasi produk, keempat neraca massa, kelima neraca panas, keenam layout, ketujuh peralatan pendukung, dan kedelapan kesimpulan. Selanjutnya adapun pendahuluan. Pada pendahuluan ini kami akan membahas latar belakang, profil perusahaan, dan visi misi dari perusahaan yang kami akan dirikan. Ada latar belakang yang latar belakangi perancangan industri pengecoran aluminium ini, di mana pada saat zaman sekarang ini perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat kehidupan dan keberadaan manusia dapat mengolah barang mentah menjadi produk yang berguna sehingga dapat memudahkan dan meningkatkan kualitas kehidupan. Dengan kemajuan teknologi ini, dunia otomotif pun ikut berkembang yang luar biasa. Dengan ditunjukkannya muncul berbagai industri otomotif yang memproduksi berbagai jenis dan merek kendaraan. Dengan munculnya berbagai industri otomotif ini tentunya pasti membutuhkan ketersediaan barang baku atau material yang dapat memiliki sifat ketangguhan, kekuatan, dan ringan dengan nilai ekonomis yang tinggi serta ramah lingkungan. Nah, material ini yang memiliki sifat tersebut seperti material aluminium, di mana ketersediaan material aluminium ini sangat melimpah, namun industri yang menggunakannya masih sedikit. Nah, oleh karena itu perlu dikembangkan lagi industri pengecoran logam aluminium yang memproduksi komponen otomotif seperti velg mobil sehingga dapat mengurangi devisa luar negeri dan tidak perlu impor dari luar negeri lagi, di mana dalam negeri pun bisa memproduksinya dengan baik. Selanjutnya, adapun sifat dari aluminium itu sendiri, di mana aluminium ini memiliki nomor atom 13, berat atom sebesar 26,98 gram, dengan densitas yang dimiliki 2,7 gram per cm kubik, di mana dengan densitas sebesar 2,7 gram per cm kubik, membuat aluminium merupakan material yang ringan. Aluminium memiliki titik leleh sebesar 660 derajat Celcius, sehingga aluminium mudah dicor, tidak beracun, mudah dibentuk, dan didaur ulang. Profil perusahaan yang akan kami dirikan. Perusahaan ini kami beri nama PT Ikasia Casting Manufacturing, di mana perusahaan ini merupakan salah satu industri yang bergerak di bidang manufaktur khususnya pengecoran aluminium. Dengan memanfaatkan aluminium ingot dan scrap aluminium sebagai bahan bakunya, dengan adanya penambahan paduan aluminium silikon, sehingga produk velg yang akan kami produksi nantinya memiliki sifat tahan korosi dan casting ability yang baik, sehingga mudah dilakukan saat proses penuangan. Perusahaan yang akan kami dirikan ini akan didirikan di lokasi yang strategis pada kawasan perindustrian dengan luas lahan sebesar 62.372 meter persegi. Dalam pembangunan perusahaan ini, kami berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 mengenai perindustrian dengan pedoman RIPIN 2015 sampai 2035. Selanjutnya, adapun visi misi dari perusahaan Ikasia Casting Manufacturing, yaitu visinya menjadikan perusahaan otomotif yang berbasis aluminium casting terkemuka di Indonesia dengan menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Lalu misinya yang pertama, memprioritaskan kepuasan pelanggan dengan mengoptimalkan proses produksi yang ramah lingkungan dan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan kerja dengan komitmen yang konstan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dan etika karyawan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan demi hasil yang maksimal dan kerja yang efektif. Dan yang ketiga, menjaga standar produk yang dihasilkan sehingga memenuhi kebutuhan nasional maupun internasional. Saya Tamara akan menjelaskan terkait permintaan pasar. Sebelumnya, dalam memproduksi suatu produk atau barang, terkhususnya pada produk yang kita buat, yaitu produk velg, kita perlu meramalkan permintaan pasar terhadap produk tersebut berdasarkan periode tertentu, yang kita sebut yaitu pengukuran permintaan atau menghitung permintaan efektif. Di mana permintaan velg mobil dapat dihitung dengan formula, yaitu persediaan awal velg ditambah jumlah produksi velg dalam negeri ditambah jumlah impor velg dikurangi jumlah ekspor velg ditambah sediaan akhir velg. Sehingga dapat dilihat pada data di atas dan rumus yang telah disebutkan, kita dapat menghitung permintaan efektif dari produk velg mobil pada kurun waktu 10 tahun dari tahun 2010 sampai 2019. Maka didapatkan jumlah permintaan efektif velg dari tahun 2010 sebesar 13 juta sampai dengan tahun 2019 sebesar 20.500.000. Dengan total jumlah permintaan efektif dari tahun 2010 sampai 2019 sebesar 163.650.000.
Untuk mencari permintaan velg pada tahun 2021 sampai 2035 dengan data yang diketahui sebelumnya, maka dapat menghitung terlebih dahulu proyeksi permintaan velg dari tahun 2021 sampai 2035. Dari korelasi produksi velg dalam negeri dengan permintaan efektif dalam negeri dari tahun 2010 sampai 2019 berarti ada 10 tahun. Dapat dilihat bahwa produksi velg dalam negeri sebagai X dan permintaan efektif velg sebagai Y, kemudian mencari X kuadrat dan XY, sehingga didapatkan sigma X kuadrat dan sigma XY. Maka didapatkanlah nilai A-nya. A adalah sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY dibagi N. N merupakan jumlah tahun. Jumlah tahun yang ada yaitu 10. Dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Sehingga didapatkanlah hasil sebesar 76.804,36. Maka didapatkanlah nilai B-nya yaitu N kali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N yaitu 10 dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Didapatkan hasil yaitu 0,002331386. Sehingga didapatkan persamaan Y sama dengan 76804,36417 ditambah 0,002331386X. Sehingga dari persamaan tersebut dapat dihasilkan proyeksi permintaan velg pada tahun 2021 sampai 2035. Kemudian menentukan periode waktu dari tahun 2021 sampai 2035. Dari periode waktu tersebut kemudian disubstitusi ke dalam persamaan yang tadi. Sehingga didapatkan hasil proyeksi permintaan velg pada tahun 2021 sampai 2035. Selanjutnya, untuk mengetahui nilai permintaan velg pada tahun 2021 sampai 2035, maka kita harus membuat sigma X-nya harus sama dengan 0, N sama dengan 10, Y-nya adalah harga velg. Kemudian membuat X kuadrat dan XY, maka didapatkanlah sigma X kuadrat dan sigma XY. Kemudian nilai A-nya adalah sigma Y dibagi N, sigma Y-nya 1655 dibagi N-nya 10, didapatkan nilai sebesar 165,5. Dan nilai B-nya, sigma XY dibagi sigma X kuadrat, maka didapatkan nilai 2,86. Sehingga mendapatkan persamaan garis lurus, Y sama dengan A plus BX, yaitu Y sama dengan 165,5 ditambah 2,86363636 4X. Lalu kita anggap di tahun 2021, dibuat periode waktu ke-11 dan seterusnya sampai tahun 2035 pada periode waktu ke-39. Maka tinggal kita substitusikan periode waktu X ini ke dalam persamaan tersebut sehingga didapatkan proyeksi harga velg. Kemudian menghitung nilai permintaan velg, yaitu didapatkan dari proyeksi permintaan velg dikali proyeksi harga velg pada tahun 2021 sampai 2035. Forecasting permintaan velg, di mana perhitungan ini dapat dihitung dengan jumlah kendaraan mobil dan penjualan velg. Sebelumnya diketahui data seperti yang di tabel. Dari tabel ini kita dapat menentukan forecasting permintaan velg. Sebelumnya dihitung proyeksi jumlah kendaraan mobil. Bagaimana dapat dihitung dengan tiap kurun waktunya dari tahun 2010 hingga 2009 dengan menentukan kode waktu X lalu mengkuadratkan dan Y diubah menjadi jumlah kendaraan mobil. Lalu dihitung XY-nya. Setelah semua dihitung, dapatkan data, maka kita dapat menghitung nilai A yaitu sigma XY dibagi N, di mana N merupakan jumlah dari tiap waktu atau tahunnya. Sehingga diperoleh nilai A. Dan nilai B dapat dihitung dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Sehingga diperoleh nilai B yang tertera pada tabel. Dengan diperolehnya nilai A dan B, maka dapat ditentukan nilai Y yang persamaan Y yaitu A plus BX. Sebagaimana persamaan Y untuk mencari proyeksi jumlah kendaraan mobil. Persamaannya diperoleh sebagai berikut. Selanjutnya, dari persamaan Y tadi dapat diperoleh proyeksi jumlah kendaraan mobil pada tahun 2001 hingga 2035. Nilai Y dapat diperoleh sebagai berikut yang tertera pada tabel dari tahun 2001, 2021 hingga 2035. Selanjutnya, untuk mendapatkan forecasting permintaan velg dapat menggunakan metode korelasi antara jumlah kendaraan mobil dengan penjualan velg. Sebagaimana datanya tertera pada tabel. Selanjutnya, untuk menentukan jumlah korelasi antara jumlah kendaraan mobil dan penjualan velg, maka untuk menentukan persamaan forecastingnya, di mana persamaan Y sama dengan A plus BX, di mana A sama dengan
sigma XY dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikali sigma XY dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat, sehingga diperoleh nilai A sebesar 4103,94477. Dan nilai B dihitung dengan persamaan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat, sehingga diperoleh nilai B sebesar 9,91 kali 10 pangkat minus 5, sehingga persamaan 4103,94777 ditambah 9,91 kali 10 pangkat minus 5. Dari diperolehnya nilai persamaan Y, maka kita dapat menghitung forecasting velg pada tahun 2021 sampai 2035, di mana dari tabel proyeksi permintaan velg pada tahun 2021 hingga 2035 diketahui bahwa permintaan setiap tahunnya terus meningkat. Saya Amalia akan menjelaskan terkait spesifikasi. Yang pertama adalah spesifikasi raw material yang digunakan untuk memproduksi velg pada PT ICM. Raw material yang digunakan oleh PT ICM ada dua, yakni aluminium ingot serta scrap aluminium. Untuk standar elemen aluminium ingot yang umumnya digunakan untuk memproduksi velg adalah sebagai berikut. Selanjutnya, scrap aluminium. Scrap aluminium digunakan untuk menambah unsur-unsur yang tidak ditemukan di aluminium ingot, serta untuk meningkatkan persentase aluminium pada leburan aluminium nantinya. Untuk standar elemen scrap aluminium yang digunakan untuk memproduksi velg dapat dilihat pada layar. Selanjutnya adalah spesifikasi produk velg yang dihasilkan PT ICM. Pada layar terdapat dua tabel. Tabel yang pertama adalah spesifikasi unsur produk velg yang dihasilkan. Tabel kedua adalah spesifikasi sifat mekanik produk velg yang dihasilkan, yang terdiri dari tensile strength, yield strength, elongation, serta hardness. Neraca massa. Berikut merupakan data-data yang dibutuhkan untuk menghitung neraca massa. Yang pertama adalah jumlah tungku induksi yang digunakan oleh PT ICM, yakni sebanyak 2 tungku. Untuk kapasitas masing-masing tungku sebesar 2,5 ton atau 2.500 kg. Input material sebanyak 1.600 kg, di mana nilai ini merupakan 2/3 dari kapasitas tungku. 2/3 dari kapasitas tungku adalah sebesar 1.666 kg, dan kita bulatkan menjadi 1.600 kg. 2/3 dari kapasitas tungku ini dimaksudkan untuk menghindari kerusakan tungku apabila tungku diisi secara maksimal. Untuk efisiensi tungku diasumsikan sebesar 98%. Flux yang digunakan sebanyak 0,3% dari aluminium cair yang dihasilkan nantinya. Untuk spesifikasi raw material yang digunakan sebagai berikut, yakni scrap, ingot aluminium, serta flux, yang terdiri dari NaCl dan KCl. Berikut merupakan perhitungan neraca massa untuk satu tungku produksi, di mana input berupa ingot aluminium sebanyak 960 kg dan scrap aluminium sebanyak 640 kg, dan dihasilkan output sebagai berikut dengan leburan Al sebanyak 1463,55 kg atau bisa dikatakan 1460 kg. Dengan flux sendiri sebanyak 4,39 kg yang didapatkan dari 0,3% dari 1463 kg ini. Dalam satu hari, satu tungku induksi dapat beroperasi sebanyak 2 kali. PT ICM memiliki 2 tungku induksi, sehingga dalam satu hari terdapat 4 kali produksi atau 4 kali proses peleburan raw material menjadi Al lebur, di mana dalam satu hari dapat dihasilkan sekitar 5,8 ton aluminium cair. Selanjutnya itu ada perhitungan neraca panas atau heat balance yang akan dijelaskan oleh saya, Firda Amelia, NPM 3334170082.
Nah, di neraca panas sendiri itu kita menggunakan tungku berupa tungku induksi dengan suhu T2 yaitu sebesar 1023 Kelvin. Nah, di sini bahan baku yang bakal dimasukkan terdiri dari komposisi unsur yakni ada Al, Si, Mg, Fe, Cu, Ti, Zn, Mn, Sr, Napb, Cr, Ni, SnSb, NaCl, dan KCl. Dan untuk produk keluar dari tungku induksi ini, unsurnya terdiri dari Al, Si, Mg, Fe, Cu, Ti, Zn, Mn, Sr, Na, Pb, Cr, Ni, Sn, dan Sb. Ini merupakan data kapasitas panas dari unsur dan senyawa yang merupakan bahan baku dari yang dimasukkan ke tungku induksi. Dapat dilihat data CP-nya per masing-masing unsur dan senyawa. Selanjutnya ini ada perhitungan key input atau energi yang masuk ke tungku induksi. Di sini diketahui F atau berat material per unsur dan juga ada N serta CP atau kapasitas panas yang tadi. Setelah diketahui ketiganya, dihitung key inputnya dengan cara per unsur dikalikan F kali N kali CP. Setelah itu ditotalkan sehingga mendapatkan key inputnya. Sedangkan untuk flux berupa KCl dan NaCl diketahui delta HF atau entalpi pembentukan standarnya. Setelah itu kita bakal menghitung delta H dan dijumlahkan atau didapatkan sigma delta H-nya. Nanti key input ditambahkan dengan delta H mendapatkan 9992166,27. Selanjutnya ini ada perhitungan energi yang keluar atau key output dari tungku induksi tersebut. Nah, di sini sama dengan key input diketahui juga F, N, dan CP-nya. Setelah itu dikalikan per unsur dan ditotalkan sehingga mendapatkan key output-nya. Untuk delta HF sendiri itu tidak ada karena senyawa NaCl dan KCl yang merupakan flux untuk peleburan aluminium telah bereaksi dengan senyawa lain sehingga untuk outputnya sudah tidak ada atau habis. Nah, di sini key outputnya berupa sebesar 139,5579493,66. Di sini kenapa kita menghitung key input ditambah delta H untuk mencari nilai dq per dt nanti akan digunakan untuk melihat apakah balance apa tidak. Saya Tamara melanjutkan bahasan neraca panas. Sebelumnya kita tahu bahwa neraca panas itu harus dikatakan seimbang atau balance, yang artinya input sama dengan output. Jika tidak terjadi balance atau ketidakseimbangan, maka dikatakan perhitungan tersebut mengalami kesalahan. Dapat dilihat pada tabel 4 merupakan perolehan hasil neraca panas pada tungku induksi untuk produksi velg. Di sini terbagi menjadi dua. Yang telah saya katakan ada alur masuk atau input dan alur keluar atau output dengan masing-masing satuan kilojoule. Sebelumnya, cara menghitung energi panas yang masuk dan yang keluar pada tungku telah dijelaskan sebelumnya. Setelah itu, kita menghitung entalpi overall, yang dimana merupakan rumus energi panas output ditambah entalpi output dikurang energi panas input ditambah entalpi input sebagai berikut, dan menghitung kapasitas panas dengan rumus energi panas per satuan temperatur. Kapasitas panas didapat dari energi panas output dikurang energi panas input ditambah delta H atau entalpi overall yang menghasilkan nilai sekian. Kemudian di total input dan outputnya didapatkan nilai yang sama atau balance yaitu sekian. Kemudian menghitung daya listrik atau konsumsi listrik pada tungku, yang dimana diketahui delta H atau entalpi overall-nya sekitar 1385587327,39 dengan waktu lebur 5 jam dalam sekali produksi, yang
ubah menjadi detik sekitar 18.000 detik. Jika 5 hari produksi sekitar hari Senin sampai Jumat, maka 5 dikali 1.800 detik menghasilkan 90.000 detik. Maka daya listrik untuk satu tungku induksi yaitu P sama dengan delta H overall dibagi waktu. Didapatkanlah daya listrik sekitar 15.395,41 kW. Perusahaan kami menggunakan beberapa sistem peralatan pendukung. Yang pertama yaitu tungku induksi. Perusahaan kami menggunakan 2 buah tungku induksi dengan kapasitas masing-masing tungku 2,5 ton atau 2.500 kg. Fungsi dari tungku ini yaitu untuk meluburkan raw material sehingga menjadi molten AL. Selanjutnya yaitu ladle furnace. Perusahaan kami menggunakan 2 buah ladle furnace dengan kapasitas masing-masing 1,5 ton atau 1.500 kg. Fungsi dari ladle furnace ini untuk menaruh molten aluminium sebelum dilakukan proses pouring atau penuangan. Selanjutnya yaitu low pressure die casting mesin. Perusahaan kami menggunakan 1 buah low pressure die casting mesin dengan tekanan 15 MPa. Fungsi dari low pressure die casting ini untuk menginjeksikan aluminium cair ke dalam rongga dari cetakan dengan tekanan yang rendah, yaitu 15 MPa. Selanjutnya yaitu shake out mesin. Kami menggunakan 1 buah shake out mesin. Ini merupakan gambar dari shake out mesin sendiri. Nah, shake out mesin ini digunakan untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel pada produk yang kita buat atau produk velg yang kita buat. Selanjutnya yaitu shoot blasting mesin. Shoot blasting mesin ini digunakan untuk menghilangkan scrap yang berada pada bagian velg yang sulit untuk dijangkau, dan bagian-bagian tersebut memberikan efek visual terhadap velg. Ini merupakan gambar shoot blasting mesin. Kemudian tungku heat treatment. Perusahaan kami menggunakan tungku heat treatment dengan kapasitas 40 unit velg per produksi. Kami menggunakan 1 buah peralatan tungku heat treatment. Alat ini digunakan untuk mematangkan velg yang sudah kita buat dari proses sebelumnya supaya menjadi produk yang lebih baik. Selanjutnya yaitu gate cutting mesin. Gate cutting mesin ini digunakan untuk merapikan sisi-sisi dari velg yang sudah jadi dengan memotong sisi AL padat pada bagian velg tersebut yang terdapat di sisi velg yang tidak presisi atau tidak rapi, supaya bentuk dari velg tersebut sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya yaitu powder painting mesin. Powder painting mesin ini digunakan untuk melapisi velg sehingga velg tersebut dapat digunakan dengan jangka waktu yang lama. Kami menggunakan 1 buah powder painting mesin. Selanjutnya yaitu thermocouple. Thermocouple ini digunakan untuk mengukur suhu pada tungku induksi dan juga pada ladle furnace dengan memasukkan bagian ujung thermocouple tersebut untuk mengetahui suhu di dalam tungku induksi dan ladle furnace saat proses peleburan di tungku induksi dan pada ladle furnace supaya suhu pada AL tersebut dapat kita lihat. Selanjutnya yaitu forklift. Forklift ini digunakan untuk memindahkan produk velg yang sudah jadi dan sudah melalui tahap finishing untuk dikemas sedemikian rupa dan untuk selanjutnya didistribusikan ke tempat-tempat tertentu. Perusahaan kami menggunakan 2 buah forklift dengan kapasitas 25 unit velg. Adapun
kesimpulan dari penjelasan yang telah dijelaskan, yaitu yang pertama, pemilihan industri pengecoran aluminium velg ini dilatar belakangi oleh kemajuan teknologi serta ketersediaan bahan baku yang ada di Indonesia. Yang kedua, nilai permintaan pasar velg sampai tahun 2035 semakin meningkat. Yang ketiga, dalam produksi menggunakan 2 tungku induksi dengan kapasitas 2.500 ton dengan material yang dimasukkan sebanyak 1.600 ton dengan perbandingan ingot 60% dan scrap 40%, serta flux yang digunakan yaitu NaCl dan KCl dengan perbandingan 70:30. Dan yang keempat, untuk sekali produksi membutuhkan daya listrik untuk satu tungku sebesar 15.395,41475 kW. Adapun referensi yang kami gunakan yaitu sebagai berikut, dan pertanyaan yang kami sediakan untuk dijawab oleh para audiens sebagai berikut. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.